Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, saya mau nanya masalah daging korban. Bagaimana daging korban itu nanti kan ada panitia mungkin diambil dagingnya, dimasak untuk panitia untuk memakan, istilahnya makan lah makan siang itu. Itu gimana hukumnya? Istilahnya itu bukan hak dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, jadi yang tidak boleh itu menjual. Oke ya. Tapi kalau memakan boleh nggak? Boleh. Gitu. Saya nih Pak berkurban. Dagingnya kalau saya jual itu nggak boleh. Tapi kalau saya makan boleh. Beda kan Pak, menjual dengan memakan. Itu satu hal yang berbeda gitu. Nah, terus boleh selain dimakan sendiri boleh tadi dihadiahkan. Ada tamu Pak. Ada tamu. Saya kasih makan itu daging kurban, boleh nggak? Tapi tamunya nggak miskin Pak, orang kaya, boleh nggak? Boleh, karena itu kan hadiah gitu kan, hadiah. Tapi, nah begini Pak, ada tukang bersihin got di depan, tukang ngoret rumah lah, pembantu apa segala macam. Lu kerjain, ntar lu gue upain pakai daging kurban. Nah itu nggak boleh Pak. Ngupainnya pakai daging kurban nggak boleh. Jadi ngupainnya pakai apa? Ya pakai duit gitu kan. Dah ini upah lo, silakan makan. Nah waktu dia makan itu bukan pembayaran atas jasanya. Saya punya sopir misalnya Pak. Saya gaji Pak sopir itu ya kan, saya gaji. Saya bayar, saya kasih upah, sopir tembak nih, lu nyetirin gue dong ke sono gitu kan, ntar gue kasih duit dulu. Kasih Pak, kasih honornya berapa? 100.000 berapa gitu kan? Dah, udah makan belum? Belum, nanti ada sate tuh makan dah gitu kan. Waktu kita bilang tuh sate makan dah, itu upah apa bukan? Kan, gitu Pak. Nah panitia kan kerja tuh Pak, ya kan? Panitia kerja, waktu kita kasih makan, itu upahnya atau bukan upah? Tergantung nih akadnya, tergantung akadnya. Kalau akadnya adalah ya disedekahkan, dihadiahkan, ya silahkan makan. Makanya panitia yang kerja sama panitia yang nggak kerja kan ada tuh Pak ya. Panitia yang capek banget gitu ada. Ada yang panitia cuma namanya doang nongol gitu ya kan. Bukan di sini Pak, bukan. Itu kagak nyindir Pak gitu. Ada tuh Pak. Giliran pas jam makan datang dia. Makan gitu kan. Udah selesai, buru-buru nih ada undangan, dia pergi lagi. Namanya sih panitia Pak gitu kan, tapi nggak kerja nggak apa-apa. Boleh nggak dia ikut makan? Boleh, boleh. Kan bukan upah. Kalau upah haram lu makan di sini. Kenapa? Lu kagak kerja makan lagi kan gitu Pak. Tapi ini kan memang bukan upah. Ini kan namanya sedekah. Ini namanya hadiah. Namanya sedekah hadiah. Ya kerja nggak kerja, tercantum nggak tercantum. Kan kita pada makan nih. Terus ada orang lewat gitu kan. Sini Pak, makan yuk, makan. Kagak kenal Pak, gitu. Orang numpang lewat doang, boleh nggak? Boleh, karena bukan upah, itu kan hadiah gitu. Ya kayak Jum'ah Barokah lah, anggap aja itu sedekah gitu kan. Disedekahin boleh, dihadiahkan boleh, dijadikan alat pembayaran itu tidak boleh, gitu Pak. Tapi begini memang beberapa kiai, beberapa masjid gitu ya. Ada yang sangat berhati-hati Pak. Jadi kalau kambing korban jangan dimakan sama panitia. Ntar takut tumpang tindih dianggap nih upah. Jadi akhirnya panitia punya anggaran sendiri beli kambing bukan kambing kurban. Kambing buat dimakan sama panitia. Memang dianggarin gitu Pak. Ya kan? Tuh di rumah saya begitu Pak. Almarhum orang tua saya rada kekeh juga tuh kalau dalam begituan. Panitia kalau makan kambing gak boleh makan kambing korban. Kenapa? Lu bukan yang berhak gitu kan. Takutnya dianggap ini upah gitu Pak. Jadi disediain kambing juga sih. Tapi kambing panitia dari awal namanya begitu Pak. Emang bukan kambing korban. Memang udah dialokasikan dana khusus dari kas gitu kan. Buat makan-makannya panitia. Kebetulan karena itu hari raya Idul Adha. Ya orang pantas-pantasnya makan kambing kan Pak ya. Kambing. Masa panitia kurban makannya sayur asam kan kagak enak gitu Pak. Ya makannya sop dah paling enggak gitu kan. Nah jadi ya
Ada juga yang dia agak ketat. Sebenarnya sih asalkan akadnya bukan, makannya bukan sebagai upah buat panitia, siapapun boleh makan. Jangankan panitia Pak, orang lewat aja boleh. Bahkan orang kafir Pak, tangga kita lewat gitu. Woi sini dulu. Kenapa? Ini ada kurban nih, ayo kita makan gitu. Waduh Pak, mohon maaf saya kafir Pak. Nggak apa-apa, kafir juga nggak apa-apa, yuk makan. Nah gitu boleh Pak. Nggak masalah, orang kafir aja boleh makan Pak. Gitu ya kan. Karena apa? Karena ini hadiah, ini sedekah. Siapa aja boleh makan, tapi tidak boleh dianggap ini adalah imbalan atas jasa untuk jadi panitia, untuk jadi jagal, dan begitulah seterusnya gitu Pak. Baik, ada lagi kah? Ya, di belakang satu. Ya, tolong berdiri Pak, maaf. Nah, bentar Pak, bentar, kasih mikrofonnya. Mohon izin Ustadz nanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kan kalau di sekolah itu anak-anak suka ada urunan kurban bahasanya gitu ya. Iya. Nah, misalnya kan 50.000 lah kali 300 siswa, ya sejumlah 16 juta. Nah kalau disembelih, kita pernah ini kan yang kurban anak-anak yang latihan gitu. Kemudian bagaimana supaya ya dianggap kurban gitu? Apakah boleh enggak misalnya, oh buat si A nih, si B, si C gitu. Dinamakan gitu ya untuk istilahnya dihadiahkan kurbannya buat seseorang. Yeah. Yang kedua adalah ini belum lama dapat SMS gitu dari teman tentang bagaimana hukumnya penjagal yang tidak ketahuan sholatnya gitu ketahuan nih. Tukang jagalnya. Tukang jagalnya ya kayaknya ini nggak sholat tuh bagaimana hukumnya? Oh iya. Dosa Pak. Gitu ya. Kita gimana? Apa kita husnuzon aja atau bagaimana? Kan selama ini kan memang penjagal itu istimewa ya, nggak sembarangan orang bisa menjagal. Iya. Pernah teman saya juga yang Ustadz itu dia doain aja, tapi begitu yang nyembelih bukan teman saya yang menyembelih tapi tukang jagalnya. Gitu. Iya. Terima kasih Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah begini Pak, ini menarik ya, masalah iuran patungan kurban. Jadi Pak, sebenarnya bisa yang namanya uang hasil iuran tuh dijadikan kurban, bisa. Tapi nggak dijadikan kurban juga bisa, tergantung akadnya dan alurnya. Kalau mau dijadikan kurban, caranya gini Pak, patungan, setelah duitnya terkumpul, maka duitnya ini diserahkan kepada satu orang. Siapa kek? Pak guru dah, ya kan? Kalau anak sekelas 40, patungan cepek-cepek. 40 kali cepek kan berapa? 4 juta kan? Ada Pak guru. Pak guru, ini anak-anak pada nyumbang. Ada duit nih 4 juta. Pak guru korban dah nih duitnya. Beli kambing gitu Pak. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Nggak penting kan duitnya dari mana. Yang penting duit itu sekarang jadi miliknya Pak guru. Ya kan? Nah, duitnya dari patungan anak-anak terserah. Ya kalau anak-anak jatuhnya bukan kurban Pak, nyumbang. Urunan, sedekah. Sedekah buat Pak guru. Karena Pak gurunya dari dulu Pak, nggak pernah kurban, orang dia nggak punya duit. Ya kan gitu kan. Kita sekarang saweran, kita ngasih duit ke Pak guru. Nah, Pak gurunya punya duit nih Pak 4 juta, beli kambing kan. Dia beli kambing dan dia niat kurban. Boleh nggak? Boleh aja. Yang kurban siapa? Ya Pak guru gitu kan. Anak-anak dapat pahala kurban nggak? Enggak. Orang dia pada nyumbang doang, dapat pahala nyumbang, bukan pahala kurban. Kalau pahala kurban ya Pak guru karena dia yang beli kambing, kambingnya kambing dia, kan gitu Pak, ya kan? Yang penting Pak gurunya jujur Pak, dikasih duit 4 juta beli kambing, dia pakai buat pulang kampung tuh duit. Ya udah sekali doang Pak, besok lagi kita nggak kasih deh tuh ya kan? Aturan dia beli kambing malah dia pakai buat pulang kampung, foya-foya, jalan-jalan dan sebagainya. Mana kambingnya Pak? Di kampung gitu katanya. Ya bohong aja gitu kan.
Nah jadi duitnya dikumpulin, dikasih kepada satu orang, nah satu orangnya itu yang kurban. Dapat pahala. Siapa yang dapat pahala? Ya dia yang punya kambing gitu kan. Nah anak-anak namanya tadi kan latihan kurban ya kan. Latihan doang gitu. Tapi sebenarnya kan tidak kurban. Kalau secara status duit cepek-cepek itu judulnya adalah infak, sodakoh. Ngasih orang miskin biar orang miskin tuh bisa kurban. Dalam hal ini orang miskinnya pak gurunya sendiri gitu Pak. Boleh-boleh aja kan, sah sebagai kurban. Tapi kalau mau dibikin nggak kayak gitu, udah kumpulin beli kambing loh kita makan rame-rame, itu namanya nyate bareng-bareng gitu kan. Kayak kurban tapi bukan kurban. Sama tadi Pak panitia itu. Panitia pengen makan daging kambing daripada kita ngambil jatah orang miskin apa segala macam, kita beli sendiri aja gitu kan. Nah itu nggak apa-apa gitu. Jadi judulnya memang bukan kurban dari awal. Nah kalau mau sebenarnya yang bagus adalah duitnya kumpulin, kasih satu orang itu dialah yang kurban. Nah kita makan rame-rame boleh nggak? Boleh, kenapa jadi nggak boleh gitu kan? Sah-sah saja. Tapi jangan bilang, gua dapat jatah tuh kan gua patungan cepek. Enggak juga gitu. Sedekah ya kan, dapat jatah makan itu dua hal yang berbeda begitu istilahnya. Itu untuk pertanyaan yang pertama ya. Nah yang kedua tukang jagal kagak sholat. Emang kalau saya perhatiin rata-rata pada kagak sholat sih Pak ya. Jarang gitu. Bukan gak sholat, dia bilang aduh ini lagi berceceran darah nih gitu kan. Ntar aja dah saya jamak gitu Pak. Gak dijamak juga, emang dasar dia jarang sholat gitu kan. Kan pertanyaannya gini, dia tuh nyembelih sah apa enggak kan gitu Pak. Ya gini Pak, yang dikatakan syarat sahnya menyembelih itu Pak, syaratnya dia muslim ya kan, atau dia ahli kitab. Muslim atau dia ahli kitab. Yang tidak sah itu kalau dia agamanya bukan Islam. Entah itu agamanya Hindu atau Buddha atau Konghucu atau tidak punya agama, nah itu dia nggak sah tuh Pak kalau nyembelih. Ya kan? Tapi gini Pak, balik lagi. Tadi kan saya bilang, kita yang kurban, ya kan? Sebaiknya kan kita yang nyembelih. Jagal tugasnya ngerobohin doang Pak. Robohin, dah. Ikat sono kakinya kebo ke sono kaki gini-gini kan, giliran tinggal gorok siapa nih yang punya kurban Pak, yang maju ke depan, mana goloknya sini gue yang hajar set kan begitu. Jadi ibarat kata bapak ragu-ragu nih jagal kagak sholat gitu ya, jangan kasih golok gitu, tugasnya dia ngerubuhin aja. Yang susah kan ngerubuhin Pak ya kan. Kalau bukan jagal Pak biar kata orang 12 kebonya ngamuk Pak, yang ada orang diuber-uber kan gitu kan. Tapi kalau jagal dia bisa tuh Pak sendirian doang, tahu bagaimana caranya, tekniknya tuh kebo diselengkat aja jatuhnya gitu Pak. Ya kan jatuh gitu gubrak dia, udah pas tinggal gorok. Nih atas nama siapa nih? Si fulan mana orangnya? Ini goloknya nih, ayo hajar Pak set. Kan yang nyembelih bukan jagal, yang nyembelih orang yang punya. Itu kan yang afdolnya kan begitu. Atau Pak Ustadz dah yang ada di situ ya kan, bukan jagal jangan kasih golok, dia begini aja, udah selesai digorok, nah lu kulitin, lu bersihin, lu siangin, itu urusan lo gitu kan, nggak apa-apa, kan yang gorok bukan jagalnya gitu. Satu. Yang kedua, anggaplah nggak ada yang berani pegang golok Pak, wah gue takut lah ntar mental lagi tuh golok gitu kan, udah jagal aja gitu Pak. Seandainya pun lah dang itu si jagal yang nyembelih, saya tanya Pak, agamanya dia apa? Islam kan? Islam. Bahwa dia kagak sholat itu urusan dia sama Allah, ntar dia diseksa di akhirat. Tapi statusnya dia Muslim gak Pak? Muslim. Ya namanya orang Islam mah kalau nyembelih sah-sah saja. Bahwa dia kagak sholat gitu ya, nah itu urusan dia ntar sama Allah di akhirat gitu kan. Jadi seandainya pun kita minta jagal yang gorok itu Pak, sah, tidak jadi masalah, tidak membuat wah ini dagingnya jadi nggak sah nih dimakan karena yang nyembelih kagak sholat. Iya Pak, nggak bisa Pak, orang nyembelih suruh sholat itu nggak bisa.
Saya aja nyembelih nggak bisa sholat, kok lagi nyembelih suruh sholat, gimana? Iyalah, nggak bisa Pak. Yang nyembelih kagak sholat, emang kagak sholat ya nyembelih gitu loh. Nggak, maksudnya di luar itu dia jarang-jarang sholat. Dia nggak jarang sholat juga tetap aja dia Islam, ya kan? Kan Islam itu sholat apa baca syahadat? Baca syahadat, ya kan? Apalagi bapaknya Islam, ibunya Islam, itu tukang jagal Pak, seumur-umur nggak pernah sholat, ya kan? Begitu kita suruh sholat dia nanya, zuhur berapa rakaat ya? Lu jarang-jarang sholat gitu kan? Tapi kalau dia nyembelih sah nggak? Sah, orang dia Islam gitu kan? Tapi dibakar, iya insya Allah dibakar dia di neraka gitu. Tapi kalau dia nyembelih sah, nggak ada masalah gitu kan? Walaupun tetap sebaiknya jagal jangan kita kasih untuk ngegorok. Lu tugas lu jatuhin aja, ntar kita yang gorok udah gitu sisanya lu terusin deh tuh, kan begitu. Namanya juga jagal kan begitu. Biasanya jagal begitu Pak, dia udah jatuhin, ini siapa nih yang mau gorok nih? Kalau nggak ada yang angkat tangan, gue juga nih yang terusin gitu kan. Ya jagal kagak sholat, mundur loh katanya gitu. Mundur, iya mau gue kagak sholat gitu. Ya udah yang lain gitu. Begitu seuzonnya mah jagal. Baik Pak, ada lagi nggak pertanyaan? Ada lagi? Ada, ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Pak Ustadz terkait penyembelih kurban. Yang pertama saya akan tanyakan, bagaimana kalau panitianya itu ada ustadz dan bisa menyembelih. Nah kemudian beliau diberi upah Pak. Diberi upah juga ya Pak ya. Nah kemudian apakah si penyembelih itu boleh menerima daging kurban? Pertanyaannya itu Pak. Kemudian yang kedua, kurban itu kan ada kulitnya Pak ya. Setelah kita kuliti, nah kemudian kulitnya itu kita jual. Dan kita jual itu tapi uangnya itu kita berikan kepada fakir miskin atau orang yang memang kepada janda-janda miskin Pak ya. Mungkin itu Pak, dua pertanyaan, mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Pak Ustadz nyembelih itu Pak, biasanya sih ya udah jadi nih Pak, ya sapi atau kebo udah rubuh, ya kan, tinggal gorok doang. Itu mah sebenarnya nggak butuh effort yang tinggi. Yang susah kan ngerobohinnya, sama ngulitin apa segala macam. Yang butuh istilahnya upah tuh yang itunya Pak. Kalau cuma tinggal gitu doang mah gampang banget ya kan. Ibarat kata nggak usah diupain nggak apa-apa. Tapi berhubung Pak Ustadz, kayaknya nggak enak juga kalau nggak kita kasih semacam katakanlah penghargaan. Boleh nggak diupain? Boleh. Tapi balik lagi, ngupainnya nggak boleh dari tubuh hewan itu, gitu loh. Tang mentang dia yang nyembelih, terus kita kasih upahnya adalah 2 kilo Pak daging, nggak boleh. Sebagai upah, gitu Pak. Tapi kalau sebagai hadiah, namanya hadiah Pak, ya nggak ada masalah. Kan tinggal akadnya, ini mau dijadikan sebagai upah apa hadiah. Kalau hadiah, nggak usah nyembelih Pak, dihadiahin aja boleh. Misalnya di masjid itu ada ustadz banyak, imam dah banyak gitu kan. Satu doang yang nyembelih, tapi imam yang lain nggak ikut nyembelih, cuman dikasih hadiah sama aja semua. Boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Judulnya hadiah, bukan upah gitu. Kalau upah tuh Pak, upah ya namanya upah, biasanya pakai tarif Pak. Dan biasanya itu kaitannya dengan teknis ya kan. Jagal itu pasti minta upah gitu. Nggak ada jagal misalnya berapa, udah seikhlasnya. Nggak ada seikhlasnya Pak, ya semua ada hitung-hitungannya kan gitu. Kalau pakai hitung-hitungan itu ciri dari upah Pak. Nah oleh karena itu kita tidak bisa mengupah jagal dengan bagian-bagian tubuhnya. Ya kita bayar khusus di luar itu. Dari mana duitnya? Ya orang yang korban kita mintain gitu kan. Itu suruh buat bayar jagal. Tapi kalau itu urusan udah beres upah, lalu jagalnya kita ajak makan sekalian yuk bareng, boleh nggak? Boleh, itu bukan upah, itu namanya hadiah gitu. Gitu ya kan Pak ya, jadi nyambung kira-kira ya, bahwa Pak Ustadz boleh aja diupain gitu kan.
Tapi kalau mau dibilang upah nggak boleh dari hewan itu, dari kas masjid apa dan sebagainya atau dari panitia. Tapi kalau cuman sekedar mau kasih penghargaan, kita kasih dagingnya juga gitu kan. Oh berarti itu bukan upah, itu namanya hadiah. Bukan sedekah, karena ustadznya lebih kaya Pak, mobilnya juga banyak gitu kan. Masa kita kasih sedekah? Enggak, kalau orang kaya namanya bukan sedekah Pak, hadiah namanya kan gitu ya. Itu yang pertama. Nah yang kedua tuh saya lupa tadi pertanyaannya apa ya? Nah ini nih Pak nih. Pak, jual beli hanya boleh dilakukan antara pemilik barang dengan calon pembeli. Ya kan Pak? Kalau orang nggak jadi pemilik, boleh nggak dia menjual barang itu? Nggak boleh. Saya tanya, hewan yang sudah diniatkan untuk dikurbankan, itu pemiliknya siapa? Allah. Bukan yang punya, bukan panitia. Dari mana judulnya panitia merasa berhak menjual? Kan dia bukan pemilik. Nah itu Pak. Ini yang harus diluruskan. Banyak panitia berpikir kalau ada orang nitipin hewan kurban berarti ini milik gue, gitu Pak. Gua bukan milik dia, maka dia tidak boleh menjual. Haram hukumnya. Karena menjual barang yang bukan miliknya Pak, itu neraka jatuhnya. Dan nggak sah juga jual belinya. Ya kan? Pak, jalanan tuh milik umum Pak. Boleh nggak kita jual? Ya boleh lah, punya negara itu, enak aja lo pengen jual-jual aja. Enggak, dulunya punya engkong saya, engkong lu udah jual, sekarang lu jual lagi itu kan nggak boleh gitu kan Pak. Nah kurban itu tidak boleh dijual, jangankan oleh panitia, yang punya aja nggak boleh jual Pak, apalagi panitia, kan gitu. Tapi daripada nih kulit mubazir dan sebagainya kan bisa jadi duit. Tadi kan niatnya mau duitnya kita sedekahin. Gini Pak caranya, kita kasih ke orang miskin apa tadi itu kulit, kaki, kepala. Orang miskin sini, ini semua nih kita kasih ke kamu, ambil. Sebagai orang miskin, tadi kita bilang hanya orang miskinlah yang boleh ngejual Pak. Maka yang jual itu orang miskinnya, bukan panitia. Gitu Pak. Nah kalaupun panitia punya peranan itu sebagai penghubung antara pembeli dengan pemilik, perantara Pak, ya kan? Jadi gini Pak, ini kulit banyak nih semua dikumpulin gitu kan, kita jual aja gitu kan, buat sedekah. Niatnya benar tapi jalannya yang kebalik Pak. Jadi gini, begitu nih kulit semua udah ada, kita panggil orang miskin, orang miskin sini. Berapa orang miskin? Ada 50 orang Pak, ente ketuanya ya, ketua orang miskin gitu, koordinator orang miskin. Terima nih semua, kulit apa segala macam punya ente dan teman-teman. Nah sekarang nih punya ente, ini ada calon pembeli nih, dah ngobrol ada berdua, berapa ya? Ngobrol berdua Pak sama calon pembelinya, dia orang miskinnya sama calon pembelinya. Batet jadi berapa duit, dia yang terima duitnya, dia bawa pulang. Panitia, wassalam, bukan punya saya, itu punya orang miskin. Biar dia sama yang beli dia beradu di situ berdua. Kita mah kagak ada urusan. Boleh nggak minta komisi? Ya, emang susah sih ya kalau ngomong komisi. Kan lu gue yang catetin masuk sini lu orang miskin. Yang beli aja gue yang cariin, masa gue gak dikasih komisi? Emang dasar ya, mata komisian gitu Pak. Minta komisi dari sono dapat, komisi dari sini dapat. Emang dasar makelar gitu ya. Sebenarnya nggak boleh gitu Pak, ya kan? Karena bukan punya dia gitu. Temen dia kasih secara akadnya aja. Ada perwakilan orang miskinnya ketemu dengan calon pembelinya, biar dia berdua di situ. Kita mah jadi fasilitator aja kan gitu, ya kan? Ya panitia tidak menjual harusnya, tapi yang menjual adalah orang miskinnya gitu Pak. Kurang lebih begitu solusinya. Jadi tetap bisa dijual dan jatuhnya kepada orang miskin juga, ya kan? Duitnya dipakai yang baik tuh, jangan buat masang nomor gitu kan. Ya orang miskin Pak susah juga, kadang-kadang dia miskin harta, miskin ilmu, miskin iman. Begitu kita kasih sedekah dia pasang togel gitu kan.
Ya memang mesti dibina juga gitu, bukan dibinasakan sih, dibina aja gitu. Oke, ada lagi Pak?